Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat datang kembali di YouTube channel saya Putra Andres Pratama. Saya berharap kepada teman-teman semua yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menerapkan protokol kesehatan yang telah disarankan oleh pemerintah, yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan apabila dibutuhkan di setiap aktivitas yang kita lakukan. Ini merupakan video pembelajaran di bagian kedua yang saya lakukan atau saya rekam hari ini, yang akan membantu teman-teman semua dalam pembelajaran secara daring, yaitu dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Ini merupakan bagian dari kedua di materi integrasi nasional, merupakan bab kelima di semester genap atau di semester kedua ini untuk kelas 10. Oke, langsung saja. Video ini saya buat adalah untuk teman-teman semua dapat belajar secara baik tanpa tertinggal materi-materi yang ada di rumah. Walaupun kita masih bisa beristirahat di rumah, tapi kita tetap menjalankan kewajiban kita untuk tetap belajar walaupun dalam kondisi saat ini. Oke, langsung saja kita masuk di materi tentang integrasi nasional itu sendiri. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari secara umum integrasi nasional itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari integrasi nasional itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang sering kita kenal dengan KBBI. Integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan juga nasional. Integrasi di sini memiliki arti atau memiliki makna menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang membuat kita erat, sesuatu yang membuat kita merangkul, sesuatu yang membuat kita saling berpegang tangan, adalah sesuatu yang mengikat dan segala hal yang masih konteksnya memiliki arti yang sama. Sedangkan nasional di sini adalah ruang lingkupnya di dalam suatu negara. Nah, kalau kita bahas hari ini adalah dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, secara umum pengertian dari integrasi nasional ini adalah sesuatu yang membuat warga negara di dalam ruang lingkup Indonesia itu saling erat, saling merangkul, saling bergandeng tangan untuk negara itu sendiri. Oke. Itu adalah pengertian dari integrasi nasional secara umum dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa integrasi itu memiliki macam-macam jenis ataupun ada 5 jenis yang merupakan integrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada integrasi nasional. Nah, kalau integrasi nasional ini adalah bagaimana cara masyarakat, aspek yang memiliki strata, baik itu rakyat, baik itu pemerintah, baik itu profesi-profesi yang lain, mereka menyeluruh, mereka seluruhnya saling merangkul di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Salah satu contoh mereka saling merangkul itu adalah dengan peringatan 17 Agustus 1945. Mereka saling erat, mereka saling merangkul untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Yang kedua, ada integrasi wilayah. Kalau integrasi wilayah ini mengaspekkan kepada wilayah itu sendiri. Contohnya misalnya dari Provinsi Riau, hari jadi Provinsi Riau itu sendiri. Nah, di sini semua masyarakat Riau saling erat, saling merangkul untuk merayakan hari jadi Provinsi Riau itu sendiri. Yang ketiga, yaitu integrasi elit. Integrasi elit ini adalah integrasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat dari negara kita kepada rakyatnya. Contohnya adalah bagaimana mereka saling merangkul dalam memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Baik itu dilakukannya sebuah program yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ataupun cara-cara lain yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat agar mereka saling menumbuhkan rasa percaya, saling tolong menolong, saling merangkul. Yang keempat, adanya integrasi nilai. Integrasi nilai di sini adalah integrasi yang dilakukan dengan cara membuat suatu peraturan. Contohnya adalah kita harus hidup saling menjaga rambu lalu lintas atau tertib dalam lalu lintas itu sendiri. Nah, di sini pemerintah membuat sebuah peraturan yang membuat kita semua memiliki kedudukan yang sama tanpa ada pandang buluh, tanpa ada pandang ras, agama, dan lain-lain. Nah, di sini dibuatlah sebuah peraturan yang saling merangkul tanpa adanya
perbedaan, yaitu di segi peraturan lalu lintas itu sendiri yang kita jadikan contoh, yang mana mereka tidak ada perbedaan yang tujuannya adalah tidak saling merugikan satu sama lain. Yang terakhir, ada integrasi tingkah laku, yaitu memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini adalah tingkah laku kita yang diatur oleh pemerintah untuk memiliki keharmonisan bersama. Nah, itu adalah integrasi atau jenis-jenis integrasi yang ada di Indonesia, yang merupakan 5 jenis dari integrasi nasional itu sendiri. Sekarang kita lihat syarat-syarat dari integrasi nasional itu sendiri. Pertama, adanya rasa kesepakatan masyarakat, rasa saling butuh membutuhkan. Nah, itu adalah syarat pertama. Yang kedua, adanya masyarakat unit sosial yang mana mereka saling rangkul-merangkul di dalam lingkungan sosial mereka itu sendiri. Yang ketiga, ketergantungan antar unit. Nah, di sini adanya tumbuh pemikiran bahwa mereka individu satu dengan individu lain memiliki rasa saling membutuhkan. Nah, di sini adalah syarat untuk terbentuknya sebuah integrasi itu sendiri. Oke, integrasi nasional ini merupakan penjabaran ataupun anak dari Sumpah Pemuda itu sendiri, yang merupakan sebuah kesepakatan Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Nah, di sini adalah semangat dari bagaimana kita memiliki semangat dari pemuda-pemuda tersebut untuk saling merangkul, yang disebut dengan Sumpah Pemuda, yang mencetus lahirnya integrasi nasional itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat faktor pendorong integrasi nasional itu sendiri. Pertama, dari sejarah. Nah, kita saling erat, saling rangkul-merangkul yang dilihat dari sejarah panjang kemerdekaan Republik Indonesia itu sendiri. Negara kita pernah dijajah oleh negara-negara luar seperti Jepang, Belanda, Portugis, dan lain-lain. Nah, di sini menumbuhkan semangat rasa cinta tanah air yang saling merangkul untuk menjaga keutuhan bangsa negara itu sendiri. Yang kedua, keinginan bersatu. Nah, di sini masyarakat, faktor pendorongnya, mereka ingin bersatu membuat negara ini maju, tentram, sejahtera, dan lain-lain. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Saking cintanya dengan Indonesia, mereka rela untuk saling merangkul erat-merat, saling tolong-menolong untuk menjaga keutuhan bangsa kita. Bukan hanya Polri, bukan hanya TNI yang menjaga keutuhan bangsa kita, melainkan mereka juga pengen menjaga tanah air ini agar tetap memiliki tentram, damai, dan sebagainya. Yang keempat, rasa rela berkorban. Nah, mereka rela berkorban untuk bangsanya, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mereka lebih mempentingkan kepentingan negara dan bangsa dibandingkan kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, konsensus nasional, yaitu proklamator kemerdekaan yang merupakan Pancasila, alat pemersatu bangsa kita itu sendiri. Nah, sesuai dengan undang-undang, alat pemersatu bangsa kita itu terdiri dari bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, dan juga bahasa Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, dan juga Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Nah, itu adalah faktor pendorong integrasi nasional. Dan ada juga di faktor pendorong tadi, ada faktor-faktor yang membuat kita terhambat untuk melakukan integrasi nasional. Yang pertama, dari wilayah. Dari wilayah ini sendiri kita dapat lihat bahwa negara kita merupakan negara terluas keempat di dunia dan merupakan negara kepulauan terluas di dunia, sehingga membuat kita memiliki keterbatasan atau memiliki kendala untuk saling rangkul-merangkul dari segi wilayah itu sendiri. Yang kedua, adanya sikap anti toleransi. Nah, masih ada diskriminasi ras di Indonesia ini, membuat kita memandang ras masing-masing tanpa saling rangkul-merangkul. Itu merupakan sebuah pemikiran awam atau pemikiran sempit dari masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan bersama. Yang ketiga, adanya ketidakmerataan stabil dalam pembangunan dan juga infrastruktur. Nah, di sini dapat melihat sebuah kecemburuan sosial yang diakibatkan dari masyarakat itu sendiri, sehingga mereka lebih kompak atau lebih saling rangkul-merangkul di dalam ruang lingkup
wilayahnya saja dibandingkan dengan saling ruang lingkup yang secara besar dari negara kita itu sendiri. Dan yang terakhir ada demonstrasi massa, dan juga ini mempengaruhi adanya masalah SARA tadi, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan juga adanya pandangan yang berpangkal dari kebudayaan dan juga agama itu sendiri. Nah, masih banyak ya faktor-faktor yang membuat kita dapat terpecah belah dan tidak adanya integrasi nasional di dalam kehidupan kita itu sendiri. Nah, kita lihat apa sih upaya yang harus kita lakukan agar integrasi nasional itu dapat muncul di negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita merupakan generasi muda yang merupakan cikal bangsa yang akan meneruskan estafet dan juga cita-cita bangsa Indonesia itu sendiri. Semua harapan dari bangsa ini ada terletak di kita, dan apa sih yang harus kita lakukan untuk mengembangkan rasa integrasi ini agar tidak menyurutkan atau tidak mengancam negara lain untuk masuk ke negara kita dan mengancam kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini. Kita sebagai generasi muda harus memiliki rasa cinta tanah air kepada negara kita ini. Nah, kita memiliki hutang budi kepada negara kita ini. Kita sudah dibesarkan di sini tanpa ada mereka untuk meminta imbalan. Negara kita tidak meminta imbalan apapun kepada kita, dan kita sudah terlahir di sebuah negara yang diciptakan oleh Tuhan secara indah sekali. Saya yakin negara ini diciptakan oleh Tuhan dengan cara tersenyum, dan kita mempunyai semuanya, tinggal kita sendiri yang mengelola negara kita ini bagaimana negara yang akan menjadi negara maju. Kenapa kita lebih cinta, lebih suka, lebih tertarik kepada negara lain, sedangkan negara kita selalu tertinggal dengan ketertarikan tersebut? Karena dimulai dari diri kita sendiri, karena kita tidak tertarik dengan negara kita, membuat sebuah pengaruh secara kecil bagi orang-orang yang berada di sekitar kita dan tertarik kepada negara yang kita sukai atau negara lain itu sendiri. Nah, dari sekarang kita sebagai generasi muda harus menanamkan kita lebih cinta dulu kepada negara kita, baru kepada negara yang lain. Itu merupakan salah satu langkah kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan integrasi nasional itu sendiri. Nah, sekarang upaya yang kita lakukan secara kecil itu sendiri adalah dengan kita belajar dari mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu sendiri. Nah, saya yakin dan percaya bahwa saya merupakan seseorang mantan dari pelajar atau siswa seperti kalian semua, dan saya memiliki tujuan untuk mengambil jurusan PKN ini adalah untuk menjadi warga negara yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa saya merupakan warga negara yang memiliki kekurangan, dan saya mempunyai keinginan untuk mengetahui bagaimana menjadi warga negara yang baik itu sendiri. Nah, dengan upaya ini, mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita secara tidak sadar sudah berupaya untuk menegakkan integrasi nasional yang ada di Indonesia. Yang kedua, adanya pelatihan dasar kemiliteran. Nah, di sini salah satu cara kita yaitu sebagai pelajar dengan ikut adanya PBB, pasukan baris berbaris, ataupun pramuka, ataupun yang berhubungan dengan yang lainnya, yang membuat kita tangguh pada diri kita sendiri untuk membantu nantinya apabila terjadi serangan terhadap negara kita. Yang kedua, pengabdian, yaitu sesuai dengan profesi kita. Kita sebagai pelajar atau teman-teman yang menyaksikan pada saat ini merupakan pelajar. Nah, teman-teman harus mengabdi terlebih dahulu bagaimana cara untuk menjadi pelajar yang baik, pelajar yang diinginkan oleh negara kita, penerus bangsa kita nantinya. Belajarlah dengan giat, itu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan integrasi nasional itu sendiri. Oke, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional ini dapat terwujud apabila kita sama-sama saling merangkul, dimulai dari diri kita, dan selanjutnya kita pengaruhkan kepada ruang lingkup yang lebih besar lagi, yaitu keluarga kita. Nantinya keluarga kita akan mengikuti apa yang telah kita pengaruhi, dan dia membawa di lingkungan sosial, yaitu di ruangan masyarakat setempat, dan masyarakat meniru, dan itu